Aku nak tanya, tim bola sepak Malaysia ni tak ada satu pun ke yang boleh harap? Daripada senior team kalah, under 21 tak boleh harap, under 23 pun kena bantai. Ni, bola sepak, jangankan pingat. Dekat grup pun tak lepas, grouping pun tak lepas. Kena bantai dengan semua tim. Kena bantai dengan Vietnam, kena bantai dengan Thailand, kena bantai dengan Indonesia. Takkanlah kau nak letak level kau ni sama-sama macam Timor Leste yang memang tak ada duit tak spend untuk bola sepak. Sepertinya 2 tahun belakangan ini benar-benar menjadi periode paling menyeramkan dalam sejarah sepak bola Malaysia. Skandal demi skandal muncul tanpa henti, seolah tidak memberi ruang bagi publik untuk bernapas lega. Mulai dari polemik 7 pemain abal-abal yang status dan legalitasnya dipertanyakan, hingga pembatalan kemenangan dalam agenda FIFA Matchday yang mencoreng kredibilitas tim nasional di mata internasional. Situasi semakin memburuk ketika sanksi berupa pengurangan poin di kualifikasi Piala Asia 2027 membuat Malaysia kehilangan kesempatan tampil di putaran final. Rentetan masalah ini bukan hanya merusak performa di lapangan, tetapi juga menghantam reputasi yang selama ini dibangun dengan susah payah. Dampaknya pun terasa nyata. Peringkat FIFA Malaysia anjlok drastis dari posisi 116 dunia merosot ke 138 dunia dalam waktu relatif singkat. Penurunan ini bukan sekedar angka, melainkan cerminan dari krisis yang lebih dalam, mulai dari tata kelola federasi, transparansi, hingga kualitas kompetisi domestik. Malaysia yang dulu dikenal sebagai salah satu kekuatan yang disegani di kawasan Asia Tenggara, kini justru dipandang sebelah mata, bukan hanya di ASEAN, tetapi juga di level internasional. Namun di balik semua itu, muncul perdebatan yang memecah opini publik. Ada yang menilai bahwa ini adalah bukti kegagalan total federasi dalam mengelola sepak bola secara profesional. Bahkan menyebut perlu adanya reformasi besar-besaran hingga pergantian struktur kepemimpinan. Di sisi lain, tidak sedikit yang beranggapan bahwa badai ini justru bisa menjadi titik balik, momen riset untuk membangun ulang fondasi sepak bola Malaysia agar lebih bersih, transparan, dan kompetitif di masa depan. Menariknya, situasi ini juga memunculkan pertanyaan besar. Apakah sanksi dan sorotan tajam dari publik global akan benar-benar mendorong perubahan nyata, atau justru membuat sepak bola Malaysia semakin terpuruk karena tekanan yang terus menumpuk? Jika tidak ada langkah tegas dan terukur, bukan tidak mungkin krisis ini akan berkepanjangan dan semakin menjauhkan Malaysia dari panggung utama sepak bola Asia. Kini semuanya bergantung pada bagaimana mereka merespons krisis ini. Apakah memilih untuk berbenah dan bangkit, atau terus terjebak dalam lingkaran masalah yang sama? Satu hal yang pasti, dunia sedang memperhatikan, dan masa depan sepak bola Malaysia akan ditentukan dari keputusan yang diambil hari ini. Kekecewaan publik sepak bola Malaysia tampaknya belum juga meredah. Di tengah harapan akan kebangkitan, hasil terbaru justru kembali memperdalam luka. Dalam laga pembuka kejuaraan Asia Tenggara U17 2026 yang digelar di Indonesia, Malaysia U17 harus menelan kekalahan telak 0-4 dari Vietnam U17. Hasil ini terasa semakin menyakitkan karena terjadi kurang dari setengah bulan setelah tim senior mereka juga takluk 1-3 dari lawan yang sama di kualifikasi Piala Asia 2027. Kekalahan beruntun di level berbeda ini seakan menegaskan satu hal, jarak kualitas antara Malaysia dan Vietnam kini semakin nyata. Reaksi para penggemar pun langsung bermunculan, didominasi rasa kecewa dan kekhawatiran. Faizul Muhammad dengan lugas menyebut bahwa para pemain muda Malaysia belum cukup kompetitif untuk menandingi Vietnam. Sementara Huda menyoroti ketimpangan perkembangan kedua negara, menyebut Vietnam semakin solid di semua lini, sedangkan Malaysia justru terlihat stagnan bahkan cenderung menurun. Komentar Zulkifli yang menyebut kekalahan di semua level sebagai sesuatu yang memilukan, menggambarkan betapa dalamnya rasa frustrasi yang dirasakan publik.
Namun, kritik tidak berhenti di situ. Netizen Malaysia mengaitkan kekalahan ini dengan akar masalah yang lebih dalam, yakni minimnya peningkatan kualitas pemain muda. Ia bahkan menyinggung bahwa kondisi ini menjadi salah satu alasan mengapa federasi cenderung bergantung pada kebijakan naturalisasi pemain, sebuah solusi instan yang justru memicu perdebatan panjang. Apakah naturalisasi adalah jalan keluar, atau hanya cara cepat yang menutupi masalah mendasar dalam pembinaan? Di sisi lain, tidak semua suara bernada pesimistis. Sebagian penggemar mencoba melihat situasi ini dengan sudut pandang yang lebih bijak. Rizal mengingatkan bahwa ini adalah turnamen usia muda, di mana kekalahan seharusnya menjadi bagian dari proses pembelajaran. Iqbal juga menekankan bahwa terlalu dini untuk menarik kesimpulan besar hanya dari 1 atau 2 hasil pertandingan. Bagi mereka, perkembangan pemain muda membutuhkan waktu, bukan tekanan berlebihan. Menariknya, di tengah kritik terhadap tim sendiri, muncul pula pengakuan jujur terhadap keunggulan Vietnam. Vignes secara terbuka mengagumi sistem pembinaan pemain muda Vietnam yang dinilai jauh lebih matang dan terstruktur. Hal ini memunculkan pertanyaan yang semakin relevan, apakah Malaysia siap belajar dari rivalnya atau justru akan terus terjebak dalam pola lama yang sama? Segmen ini pada akhirnya membuka 2 sisi yang berlawanan. Di satu sisi, ada kekhawatiran besar bahwa generasi muda Malaysia tidak cukup kuat untuk membawa masa depan sepak bola mereka kembali ke jalur kompetitif. Namun, di sisi lain, masih ada harapan bahwa kegagalan ini bisa menjadi titik evaluasi untuk membangun ulang fondasi dari level usia dini. Pertanyaannya sekarang, apakah ini sekadar fase sulit yang akan berlalu atau sinyal bahwa krisis sepak bola Malaysia telah merambah hingga ke akar paling dalam? Di sisi lain, kabar positif justru datang dari Timnas Indonesia U17 yang tampil meyakinkan dalam laga pembuka grup A Piala AFF U17 2026. Menghadapi Timor Leste, Garuda Muda sukses mengamankan kemenangan telak 4-0, sebuah hasil yang bukan hanya menunjukkan dominasi, tetapi juga mengirim sinyal kuat kepada para pesaing di kawasan Asia Tenggara. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, perbedaan kualitas antara kedua tim langsung terlihat jelas. Indonesia tampil dengan tempo tinggi, organisasi permainan yang rapi, serta keberanian dalam menekan sejak lini depan. Sementara itu, Timor Leste terlihat kesulitan keluar dari tekanan, sering kehilangan bola di area berbahaya, dan tidak mampu mengimbangi intensitas permainan Indonesia. Dominasi ini bukan hanya soal penguasaan bola, tetapi juga efektivitas dalam menciptakan peluang yang berujung pada gol. Yang menarik lagi, kemenangan ini seolah menjadi kontras tajam dengan situasi yang dialami Malaysia di waktu yang hampir bersamaan. Jika Malaysia sedang dirundung keraguan soal kualitas generasi mudanya, Indonesia justru menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Hal ini tentu memicu perbandingan yang tak terhindarkan di kalangan penggemar sepak bola ASEAN. Apakah Indonesia kini mulai meninggalkan rival-rivalnya dalam hal pembinaan usia muda? Namun, di balik euforia kemenangan, muncul pula perdebatan yang cukup menarik. Sebagian pihak menilai bahwa kemenangan besar atas Timor Leste belum bisa dijadikan tolak ukur kekuatan sesungguhnya, mengingat perbedaan level yang memang cukup jauh. Ujian sebenarnya, menurut mereka, baru akan terlihat ketika Indonesia menghadapi tim-tim dengan kualitas setara, seperti Vietnam atau Thailand. Di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa kemenangan meyakinkan seperti ini justru penting untuk membangun mental juara sejak dini. Menariknya lagi, tensi kompetisi dipastikan akan semakin panas karena kedua tim, Indonesia dan Malaysia, dijadwalkan akan saling berhadapan pada Rabu 16 April. Laga ini diprediksi menjadi ujian sesungguhnya bagi Garuda Muda, sekaligus ajang pembuktian apakah performa impresif ini bisa berlanjut saat menghadapi lawan dengan kualitas setara. Dengan performa awal yang solid, harapan publik terhadap Timnas Indonesia U17 pun semakin meningkat. Kini pertanyaannya, mampukah konsistensi ini dijaga hingga menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh? Atau justru pertandingan melawan Vietnam nanti akan menjadi titik penentu sejauh mana kekuatan asli tim ini? Pada akhirnya, rangkaian hasil dan dinamika yang terjadi di kawasan Asia Tenggara saat ini benar-benar menggambarkan peta kekuatan yang mulai berubah.
Di satu sisi, ada tim yang masih berjuang keluar dari krisis dan tekanan. Sementara di sisi lain, ada tim yang mulai menunjukkan arah perkembangan yang jelas dan menjanjikan. Semua ini membuat persaingan di level usia muda semakin menarik untuk diikuti, sekaligus menjadi cerminan masa depan sepak bola di kawasan ini. Pertandingan-pertandingan ke depan, terutama laga besar yang akan mempertemukan tim-tim kuat, bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi juga tentang pembuktian, konsistensi, dan kesiapan menghadapi level yang lebih tinggi. Apakah tren positif akan terus berlanjut, atau justru akan terjadi kejutan yang mengubah segalanya? Kita tunggu bersama bagaimana cerita ini berkembang. Buat kamu yang punya pendapat, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar. Menurut kamu siapa yang paling siap mendominasi sepak bola ASEAN ke depan? Dan apakah tim favoritmu sudah berada di jalur yang tepat? Jangan lupa juga untuk like video ini, share ke teman-teman kamu, dan tentunya subscribe supaya kamu nggak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola Asia Tenggara. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di konten berikutnya.